Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Al-Hidayatus Syamul Fitri, Alfia Sari, dan Awindia Zenki Putri akan menyampaikan laporan kedua terkait review pengendalian internal 11 Askar. Visi misi 11 Askar. Yang pertama yaitu ibadah, di mana 11 Askar ingin memberikan manfaat bagi lingkungan, salah satunya dengan menyerap tenaga kerja. Semakin banyak yang terbantu, semakin baik. Yang kedua, membawa seblak menjadi salah satu makanan tradisional Indonesia yang go international, seperti halnya rendang dan makanan populer lainnya. Nah, apa saja sih sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 11 Askar Cabang Gejayan? Yuk kita lihat. Nah, karena 11 Askar Cabang Gejayan ini merupakan tempat usaha makan, pastinya ada meja dan kursi. Terdapat 17 meja di dalam ruangan, 5 meja di teras, dan 5 meja di area outdoor. Nah, pengunjung dapat memilih ingin duduk di mana. Lalu terdapat juga 1 buah toilet, terdapat 3 buah wastafel untuk pengunjung mencuci tangan, dan terdapat area parkir. Area parkir tersedia untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, sehingga dapat dikatakan bahwa area parkir di 11 Askar Cabang Gejayan termasuk luas dan memadai bagi pengunjung. Selanjutnya kita akan bahas mengenai flowchart dari pelayanan 11 Askar. Pertama, pelanggan akan masuk dan melakukan antrian di front office untuk melakukan pesanan. Kemudian pelanggan akan diberikan menu dan pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan di front office. Karyawan akan mencatat pesanan pelanggan serta menyebutkan total harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Pelanggan kemudian akan melakukan pembayaran baik dengan uang tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, pelanggan akan diberikan wireless bell kepada pelanggan. Kemudian, pelanggan dapat mencari tempat duduk dengan sendirinya, dan sementara itu, karyawan dapur akan membuatkan pesanan dari pelanggan. Kemudian setelah wireless bell berdering, pelanggan dapat mengambil makanan di tempat pengambilan makanan dibantu dengan karyawan. Selanjutnya, pelanggan dapat makan, dan setelah selesai makan, tempat itu pun akan dibersihkan oleh karyawan dari 11 Askar. Berikut ini merupakan internal cohesion control yang memuat 17 poin dari framework prinsipal KOSO. Komponen pertama dari internal control KOSO yaitu berkaitan dengan control environment. Dalam komponen ini terdapat 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Adapun elemen yang menjadi pertanyaan kami terhadap pengendalian internal 11 Askar yaitu yang pertama, 11 Askar mempunyai visi misi yang dipahami oleh karyawan. 2. Apakah 11 Askar memiliki kode etik untuk seluruh sumber daya manusia? Yang ketiga, apakah karyawan 11 Askar mendapatkan sosialisasi mengenai kode etik? Yang keempat, apakah karyawan 11 Askar memegang prinsip sesuai dengan kode etik yang ada? Dan yang terakhir, 11 Askar memiliki kegiatan peningkatan mutu, baik untuk karyawan lama maupun untuk karyawan baru. Prinsip yang kedua yaitu, Dewan Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal. Elemen yang menjadi pertanyaan kami terhadap pengendalian internal 11 Askar yaitu yang pertama, apakah 11 Askar memiliki pengawas? Yang kedua, pengawas berperan aktif dalam mengawasi kinerja dari 11 Askar. Yang ketiga, apakah pengawas dapat langsung memberikan tanggapan atas tindakan karyawan yang dianggap ceroboh? Yang terakhir yaitu, apakah pengawas dapat melaporkan kejadian di cabang ke kantor pusat? Prinsip yang ketiga yaitu, manajemen menetapkan dengan pengawasan dewan, struktur, garis pelaporan, dan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan. Elemen yang ingin kami tanyakan dalam pengendalian internal 11 Askar yaitu, yang pertama, apakah 11 Askar memiliki struktur organisasi? Yang kedua, apakah tugas dan wewenang yang bagi karyawan 11 Askar dapat dipahami dengan jelas? Yang ketiga, apakah terdapat kontrak untuk setiap karyawan? Yang keempat, apakah terdapat alur koordinasi yang jelas jika terdapat suatu masalah? Dan yang kelima, apakah seluruh karyawan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi? Prinsip yang keempat yaitu, organisasi mampu menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan organisasi. Elemen yang ingin kami tanyakan sehubungan dengan pengendalian internal di 11 Askar yaitu yang pertama, apakah 11 Askar melakukan seleksi atas rekrutmen karyawan baru?
Yang kedua, apakah 11 askar memiliki pelatihan untuk karyawan yang ada? Dan yang ketiga, apakah 11 askar memberikan penghargaan bagi karyawan yang memiliki kinerja terbaik? Selanjutnya, prinsip terakhir dari komponen pengendalian internal, yaitu organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, elemen yang akan kami tanyakan kepada 11 askar yaitu, apakah karyawan 11 askar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing? Yang kedua, apakah manajer bank bertanggung jawab atas segala keluhan dari pelanggan? Yang ketiga, apakah manajer bank bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, kebakaran, dan bencana lainnya yang terjadi di cabang? Dan yang terakhir yaitu, apakah terdapat penilaian dan evaluasi bagi karyawan 11 askar terhadap kinerja? Nah, lalu kita bahas mengenai risk assessment. Terdapat beberapa prinsipal di tahap ini. Yang pertama, prinsipal ke-6, the organization specifies objectives with sufficient clarified to enable the identification and assessment of risk relating to objective. Nah, di sini kami akan menilai apakah 11 askar memiliki tujuan organisasi dan apakah tujuan organisasi itu diketahui oleh cabang-cabangnya, termasuk 11 askar kejayaan. Nah, selanjutnya tujuan organisasi juga tersebut juga apakah dipahami oleh para pegawai, sehingga pekerjaan mereka terkoridor sesuai tujuan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip ke-7. The organization identifies risk to the achievement of its objective across the entity and analyzes risk as a basis for determining how the risk will be managed. Di sini kita akan menanyakan apakah organisasi sudah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana sih mereka akan memanagenya. Ada 3 risiko, risiko ketidaknyamanan dan ketidakpuasan konsumen, risiko aktivitas, dan risiko internal kontrol. Ketiganya di breakdown sendiri-sendiri. Misalnya untuk risiko aktivitas ada risiko terjadi kebakaran dan risiko terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya kita akan membahas prinsip ke-8 yang berbunyi, the organization considers the potential for fraud in assessing risk to the achievement of objective. Jadi di sini kita akan menanyakan apakah dalam mengakses risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, mereka juga mempertimbangkan kecurangan. Nah, untuk 11 kerja kejayaan terdapat beberapa risiko kecurangan. Misalnya ada pencurian stok oleh pegawai, pencurian uang oleh pegawai, pencurian aset penunjang oleh pegawai, misalnya meja, kursi, kompor, dan sebagainya, serta manipulasi pencatatan transaksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip 9 yang merupakan prinsip terakhir di tahap risk assessment. Prinsipal ke-9 ini berbunyi, the organization identifies and assess change that could significantly affect the system of internal control. Jadi di sini kita akan menanyakan apakah organisasi juga mengidentifikasi dan assess terjadinya perubahan-perubahan maupun kejadian luar biasa yang dapat mempengaruhi sistem internal control secara signifikan. Misalnya nih, terjadinya perubahan sistem, baik sistem akuntansi, sistem pemesanan, dan lain sebagainya. Pastinya dengan adanya sistem baru ini, internal control juga akan terpengaruh, begitu. Nah, setelah risk assessment selesai, kita masuk ke control activities. Prinsipal ke-10 berbunyi, the organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of the risk to the achievement of the objective to acceptable levels. Di sini kita akan melihat apakah perusahaan sudah memperlakukan control activities sebagai feedback atas risiko yang sudah diidentifikasi. Nah, tadi ada risiko kenyamanan dan ketidakpuasan konsumen, ada aktivitas internal control, perubahan atau kejadian luar biasa, dan juga kecurangan. Setiap risiko itu di breakdown control activities-nya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke prinsipal ke-11 yang berbunyi, the organization select and develop general control activities over technology to support the achievement of objective. Jadi kita akan menanyakan apakah ada general control activities terhadap teknologi yang digunakan. Karena teknologi itu dapat membantu organisasi dalam berkembang lebih efektif dan efisien, tetapi jika tidak ada kontrol akan membahayakan organisasi itu sendiri. Misalnya untuk sistem akuntansi, untuk CCTV, dan teknologi lain, kita akan lihat kontrolnya bagaimana, apakah aksesnya bebas atau dibatasi, atau bagaimana. Lalu, berdasarkan prinsip 12, yang ingin kami pastikan yaitu adanya sosialisasi terkait pengendalian internal kepada seluruh karyawan dan
memastikan adanya pendistribusian kegiatan pengendalian internal kepada karyawan. Selanjutnya, terkait dengan information and communication, berdasarkan prinsip 13, perlu dipastikan adanya prosedur penanganan jika ada laporan barang hilang, memastikan adanya petunjuk dan prosedur jika terjadi kondisi darurat, dan memastikan adanya petunjuk jalur evakuasi serta titik kumpul jika terjadi kondisi darurat. Berdasarkan prinsip 14, perlu memastikan adanya komunikasi yang memadai kepada setiap karyawan terkait dengan upaya mendukung jalannya pengendalian internal, dan memastikan adanya koordinasi secara berkala antara area manajer dengan koordinator cabang. Kemudian berdasarkan prinsip 15, perlu dipastikan adanya prosedur bagi pelanggan yang ingin mengajukan komplain, serta memastikan adanya komunikasi dengan pihak eksternal untuk mendukung pengendalian internal. Kemudian terkait monitoring activities, berdasarkan prinsip 16, perlu dipastikan adanya evaluasi berkala terkait kinerja dan performa pengendalian internal. Kemudian, memastikan adanya keterlibatan pihak eksternal untuk mengawasi kesehatan makanan dan minuman yang disediakan, serta memastikan adanya rapat rutin yang membahas aset-aset yang rusak atau hilang, serta membahas kejadian-kejadian di 11 Kemudian, berdasarkan prinsip 17, perlu memastikan adanya follow-up jika ada temuan keamanan, kesehatan makanan, dan kebersihan, serta memastikan adanya evaluasi dan komunikasi terkait kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab.